Oke ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan sore hari ini saya lagi mampir di Desa Bansari, tepatnya di kaki Gunung Sindoro ya. Saya habis ngirim bibit alpokat jenis aligator sama jenis alpokat kelut ya, dimana jenis alpokat kelut ini baru jenis alpokat kelut ini didatangkan langsung dari Desa Wisata Jambu, pemiliknya yaitu Pak Agus Joko Susilo ya. Yang ada di depan kamera ini jenis alpokat peluang yang berumur 5 tahun sudah mulai tampak bunga bermunculan teman-teman. Nah teman-teman, ketika menanam pohon alpokat ya yang seperti ini ya, ini karena kan munculnya bunga besertaan dengan pentil ataupun buah alpokat ya. Kadang kita bingung mau mupuk menggunakan MKP ataupun menggunakan NPK ya. Nah teman-teman, ketika pohon alpokat yang sudah berbuah seperti ini sebaiknya diberi pupuk NPK, dan untuk mencegah rontok teman-teman bisa menambahkan Atonik, Vitoflex ataupun ZPT ya, biar nanti pohon alpokat ataupun bunga-bunga dari pohon alpokat ini tidak rontok ya. Ini yang saya perlihatkan buah alpokat yang umur 5 tahun sudah berbuah teman-teman. Nanti kita akan keliling ya, di mana di Desa Bansari, tepatnya di kaki Gunung Sindoro ini, pohon alpokat yang ditanam ini ada yang berumur 5 tahun dan ada yang berumur 2 tahun. Dari jumlah sekitar 100 pohon alpokat ini ada yang subur ya, ada yang bermasalah ya. Nah masalahnya ini sebab karena pH tanah turun ataupun karena mungkin kena jamur Phytophthora ataupun mungkin gendon ataupun uret ya. Nanti bagi teman-teman yang bisa mendeteksi penyakit alpokat yang ditanam di Desa Bansari, tepatnya di kaki Gunung Sindoro ini, bisa komen ataupun diskusi langsung di YouTube ya. Nanti kira-kira obat apa yang harus kita aplikasikan di pohon alpokat yang stuck ya, tidak mau tumbuh atau bahkan mau mati teman-teman. Ini yang sudah mulai pentil seperti ini teman-teman ya. Ini mungkin sekitar 3 bulan dari penyerbukan pohon alpokat ya teman-teman. Nah, kita akan perlihatkan pohon-pohon alpokat yang mungkin ini berumur 2 tahun ya. Ini yang sudah berbuah lah. Ini teman-teman, kalau teman-teman punya alpokat yang sudah berbuah seperti ini ya, jangan lupa aplikasikan atau pupuk menggunakan NPK 1616 ya. Karena biasanya pohon alpokat ketika sudah berbuah seperti ini kalau kita lupa ya, petani itu akan senang ya. Tapi biasanya kalau kebanyakan buah seperti ini, nanti setelah berbuah ataupun setelah kita panen, kita lupa memberikan pupuk NPK, bisa berakibat pohon alpokat ini mati teman-teman. Segera aplikasikan menggunakan pupuk NPK 1611 supaya nanti ketika pohon alpokat ini panen, ini tidak mengalami stres ataupun tidak mengalami ya dehidrasi nutrisi ya. Segera aplikasikan pupuk NPK 1616, bisa ditambahkan dengan mungkin gandasil ya. Nah ini kita masuk ke area yang dimana pohon alpokat ini terkena penyakit teman-teman ya. Nah kalau perkiraan saya ini mungkin bisa juga karena penyakit Phytophthora ya, ataupun mungkin uret teman-teman. Karena tadi saya goyang-goyang untuk pohon alpokat yang mungkin berumur 4 tahun ataupun 4 tahun ya, ini masih kuat ya. Nanti sekali lagi bagi teman-teman yang tahu ini karena penyakit apa, nanti bisa komen ataupun diskusi di kolom komentar. Tadi saya goyang ini nggak apa-apa teman-teman, masih aman saja ya. Nanti bisa kasih saran kira-kira obat apa yang harus diaplikasikan di pohon alpokat ini. Cuman identifikasi saya mungkin karena jamur ya, tadi saya suruh sama pemiliknya untuk aplikasi Nordok bahan aktif tembaga teman-teman. Ini yang umur 5 tahun juga sudah besar-besar batangnya teman-teman. Nah ini sudah mantap teman-teman. Ini rencana kalau ada rezeki mau dijadikan apa ya, tempat wisata mungkin teman-teman ya. Doakan saja ya, nanti setelah kita ketemu berbincang-bincang sama pemiliknya, nanti ada planning untuk dijadikan edukasi teman-teman ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau jadi ya, bibit kita akan datangkan dari Desa Wisata Jambu ya, baik entres ataupun nanti bibitnya ya. Kita akan komunikasikan langsung sama beliau Pak Agus Joko
Susilo, pemilik Desa Wisata Jambu ya. Ini dan pohon alpokat yang ditanam di Desa Bansari di kaki Gunung Sindoro ini masih, bahasa nih bahasa Jawa nih yang masih teman, karena belum ada planning untuk ke situ ya. Ini yang penyakit teman-teman yang seperti ini ya. Umurnya berapa tahun? Nah, ini perkiraan umurnya sekitar 3 tahun teman-teman. Ya ini ya. Tadi saya goyang-goyang itu nggak apa-apa, masih aman sebenarnya. Nih, masih kuat ya. Ini yang saya katakan kita bagi ini blok yang paling bawah itu pohon alpukatnya masih banyak bermasalah ya. Karena dulu lahan ini dipekerjakan oleh orang lain, jadi pemiliknya tidak begitu ngurus ya. Kebetulan kemarin kita calling-calling ngobrol-ngobrol ya, mau dikonsep seperti apa teman-teman ya. Ini yang sini masih kecil ya, nanti akan kita perlihatkan pohon alpukat yang memang benar-benar pertumbuhannya subur. Nanti teman-teman bisa bedakan ya, pohon alpukat yang subur dan pohon alpukat yang sehat teman-teman. Ini masih banyak juga pohon alpukat yang jenis lokal teman-teman. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang pengen menanam pohon alpukat itu carilah bibit yang berkualitas ya, ataupun alpukat yang premium. Tapi teman-teman kalau ngebet pengen budidaya pohon alpukat, tanya dulu ke teman ataupun saudara ataupun di daerah teman-teman yang sudah berbudidaya pohon alpukat ya. Pohon alpukat apa saja yang laku di daerah teman-teman. Jadi jangan asal nanam teman-teman. Takutnya nanti ketika teman-teman nanam ya, setelah berbuah seperti ini ya, nanti malah susah buangnya teman-teman ya. Ini jenis alpukat aligator ya, ini baru berbuah satu teman-teman ya. Ini contoh dari pohon alpukat yang subur seperti ini teman-teman. Ini jenis alpukat aligator yang ini masih lokal teman-teman. Nanti rencana mungkin akan kita sambung jenis alpukat premium ya. Salah satunya ya di Desa Wisata Bengkal ya. Kita akan mengembangkan alpukat jenis kelut dari Desa Wisata Jambu yang dikembangkan oleh beliau Pak Agus Joko Susilo ya. Ini kita ke lahan yang atas teman-teman, di mana lahan di atas pohon alpukat ini lumayan subur ya teman-teman. Nah, yang jelas untuk aplikasi pemupukan ya ini saya belum paham ya. Nanti aplikasinya itu setiap bulan sekali menggunakan pupuk NPK 1616 dan tadi saya tanya untuk pemberian pupuk kandang itu tetap dilakukan setiap 6 bulan sekali teman-teman. Ini jenis alpukat lokal teman-teman. Ini banyak yang lokal teman-teman. Nanti rencana akan kita sambung ataupun okulasi jenis alpukat premium. Salah satunya ada mungkin SAB 034, alpukat cloud ataupun alligator. Tapi kalau teman-teman pengen menanam pohon alpukat di daerah Temanggung, saya sarankan untuk menanam alpukat peluang ya. Alpukat peluang itu kalau daerah Temanggung harganya masih mahal teman-teman. Kemarin kita jual harga grade A itu 19.000 ya. Tapi kemarin untuk alpukat peluang di daerah Magelang itu mencapai harga 30.000 teman-teman. Ini kita sudah ke lokasi di mana alpukat ini tumpang sari dengan cabai ya. Cabai uban. Ini kalau nggak sawi mungkin brokoli teman-teman, itu tumpang sari ya. Ini yang lumayan bagus teman-teman. Nah, pengalaman saya ya dari Desa Wisata Bengkal ini kita merawat pohon alpukat itu kita lakukan pemupukan di bawah umur 2 tahun menggunakan NPK 1616 itu setiap 1 bulan sekali ya. Terus ketika pohon alpukat yang berumur ya kita perlihatkan teman-teman, ini ada alpukat aligator yang mungkin berumur 3 tahun tapi sudah 2 tahun ya. Umur 2 tahun tapi sudah berbuah teman-teman. Nah ini alpukat aligator ya, umur 2 tahun sudah berbuah teman-teman. Nek winginan nang keter golip ya. Nah ini untuk harga aligator kemarin harganya 25 teman-teman.
Kembali lagi ya, ini berbagi pengalaman teman-teman. Ketika saya menanam pohon alpukat di Desa Wisata Bengkal, ini kita ya tadi sampai pemupukan umur di bawah 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk NPK 16. Kita masih menggunakan pupuk NPK ya, belum menggunakan pupuk pertumbuhan Yaramila kandungan 2577 ya. Mungkin rencana kalau kita nanam lagi kita akan uji coba menggunakan pupuk Yaramila pertumbuhan 2577 ya. Umur 2 tahun ke bawah kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 16 setiap 1 bulan sekali. Dan setelah pohon alpukat berumur 2 tahun sampai mungkin seterusnya akan kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 16 3 bulan sekali ya. Untuk pohon alpukat yang umur 2 tahun ke atas kita lakukan pemberian NPK itu melihat kondisi dari pohon alpukat ya. Bisa dilakukan pemberian 3 on sampai setengah kilo setiap 3 bulan sekali, dan pemberian pupuk kandang tetap kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Dan perawatan dari pencegahan hama penyakit ya, baik itu pemakan daun ataupun jamur, kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun, dan perekat itu 15 hari sekali ya. Terus ya itu teman-teman, kita berbagi di situ saja teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang pengen menanam itu awal setelah tanam ya lakukan perawatan maksimal mungkin sampai umur pohon alpukat itu umur 2 tahun, 3 tahun sampai sampai umur bahkan puluhan tahun ya, lakukan perawatan teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketika menanam pohon alpukat itu ditinggal ya. Karena tentunya untuk berbudidaya pohon alpukat ini sudah memakan investasi ataupun uang yang kita masukkan ke investasi kebun itu sudah banyak ya. Jadi sebisa mungkin nanti pohon alpukat ini bisa ngasih income kepada kita setelah kita tidak kuat lagi teman-teman. Kita sambil jalan ya teman-teman. Sambil jalan sambil pulang ya. Nanti sekali lagi bagi teman-teman yang paham tadi penyakit apa yang di bawah itu ya, nanti bisa diskusi di kolom komentar, sebaiknya dikasih obat apa ya. Tapi saya sarankan untuk ngasih Nordok ya, bahan aktif tembaga apa ya, lupa saya. Ini yang lain masih mau kelihatan apaan, nek coro boso Temanggung mongkok ya, jadi mau berbunga teman-teman. Ini yang masih kecil teman-teman. Oke ya, saya kira untuk ini hanya berbagi saja teman-teman, karena tadi mampir ya. Nanti teman-teman yang sudah mungkin berpengalaman budidaya pohon alpukat nanti bisa diskusi, sharing di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya bagikan di budidaya kebun alpukat ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.